Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Saya atas nama Emilius Lukas. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang prokrastinasi akademik. Untuk itu saya mohon agar kalian semua bisa memperhatikan dengan baik dan juga menyimak materi yang akan saya sampaikan. Untuk itu langsung saja kita mulai kepada materinya. Jadi prokrastinasi akademik. Yang pertama, pengertian. Prokrastinasi akademik adalah tidak mengerjakan atau menunda mengerjakan tugas yang berakibat tugas itu tidak selesai tepat waktu atau dikerjakan dalam keadaan mepet atau deadline. Dari ini pendapat dari Solomon dan Rothblum pada tahun 1998. Yang berikut, Steele juga menyebutkan bahwa prokrastinasi merupakan bentuk regulasi diri yang gagal karena seseorang secara sadar menunda mengerjakan sesuatu walaupun tahu semakin ditunda akan semakin menyusahkan. Yang berikut, menurut Glenn dalam Tondok pada tahun 2008 menulis bahwa prokrastinasi sebagai penghindaran dan pengabaian suatu masalah yang proses penghindarannya justru lebih banyak mendatangkan kecemasan. Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa prokrastinasi akademik merupakan suatu tindakan menunda pekerjaan atau menunda mengerjakan tugas yang berakibat pada tidak terselesaikannya tugas dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan dilakukan secara sadar. Jadi prokrastinasi tersebut merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar. Yang berikut tentang bentuk-bentuk prokrastinasi. Jadi di sini ada beberapa bentuk, yaitu ada mengarang, itu belajar, itu membaca, itu kinerja administratif, dan menghadiri pertemuan akademik atau mengikuti pembelajaran. Terus itu kinerja akademik secara keseluruhan. Yang pertama, mengarang. Mengarang alias menunda tugas yang terkait tulis menulis, misalnya menulis makalah, karya ilmiah, atau tugas mengarang lainnya. Yang berikut, belajar. Dari sini belajar untuk menghadapi ujian. Jadi menunda belajar menjelang ujian, misalnya UTS, UAS, ulangan, merupakan beberapa penundaan belajar untuk menghadapi ujian. Yang berikut, membaca. Membaca sini itu merupakan penundaan untuk membaca buku atau referensi terkait tugas akademik. Yang berikut, kinerja administratif, yaitu di sini yang berkaitan dengan menunda mencatat, menunda menyalin catatan, menunda mengisi daftar hadir di kelas, atau menunda mengisi daftar hadir praktikum. Yang berikut, menghadiri pertemuan akademik atau mengikuti pembelajaran di kelas, seperti sengaja datang terlambat ke sekolah atau kampus, terus itu berlama-lamaan di toilet biar masuk kelasnya terlambat, dan lain sebagainya. Yang berikut, kinerja akademik secara keseluruhan. Jadi di sini yaitu menunda mengerjakan tugas-tugas akademik secara keseluruhan. Yang berikut yaitu dampak dari prokrastinasi. Jadi prokrastinasi juga memiliki beberapa dampak yang buruk, yaitu yang pertama, pengerjaan tugas tidak tepat waktu. Jadi di sini pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang berikut, merasa sangat tertekan dan pesimistis.
terutama tentang kemampuannya dalam mencapai hasil prestasi yang memuaskan. Jadi di sini juga dampaknya itu akan merasa tertekan karena kemampuannya dalam mencapai hasil prestasi yang memuaskan. Yang berikut, memperbesar peluang kegagalan. Jadi dampak dari prokrastinasi itu juga bisa membuat seseorang itu masuk pada sebuah kegagalan, karena semakin ditunda maka secara tidak sengaja itu dia membuka peluang kegagalan. Yang berikut, menimbulkan perasaan bersalah dan depresi. Jika semakin ditunda, kita pun akan semakin merasa bersalah dan lama-kelamaan akan merasa depresi. Yang berikut, terkadang orang tersebut melakukan prokrastinasi karena dia senang bekerja di bawah tekanan. Jadi dia itu kayak merasa tertekan baru dia mau menyelesaikannya. Terus itu yang berikut, terkadang merasa tertantang dan termotivasi dalam bekerja. Jadi orang tersebut dia merasa tertantang, dan dengan adanya tantangan tersebut dia pun timbul motivasi dalam dirinya untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Berikut cara mengatasi. Jadi di sini ada beberapa cara untuk mengatasi tindakan prokrastinasi akademik tersebut. Yaitu pertama, buat daftar tugas. Jadi daftar tugas ini dibuat agar kita menyelesaikan suatu pekerjaan itu sesuai dengan apa yang telah kita tentukan. Jadi tidak adanya tindakan untuk menunda karena semuanya itu sudah terjadwal. Yang berikut itu, ambillah beberapa langkah kecil. Di sini yaitu bagilah daftar tugas menjadi langkah-langkah kecil yang dapat diatur sehingga tugas tersebut tidak tampak terlalu berat. Yang berikut, lakukan proyek atau tugas yang paling sulit di pagi hari. Di sini yaitu cobalah untuk menilai tugas atau proyek yang harus dikerjakan di hari itu. Lalu selesaikan juga tugas yang paling menantang dan paling membosankan di pagi hari. Yang berikut, berikan hadiah pada diri sendiri. Jadi dengan adanya hadiah yang kita berikan pada diri sendiri secara tidak langsung juga, itu bisa memperbaiki kebiasaan dalam hal menunda. Kita harus memberikan otak kita apa yang disebut sebagai penawaran yang lebih baik. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan hadiah pada diri sendiri setiap kali kita berhasil menyelesaikan beberapa tugas-tugas yang diberikan. Kita juga bisa memberikan reward pada diri dengan hal-hal yang dapat termotivasi. Jadi itu saja beberapa materi bisa saya sampaikan, dan saya berharap kalian bisa menyimak dengan baik apa yang telah saya sampaikan. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Dan kalau misalnya ada yang ingin menanggapi atau bertanya atau berdiskusi yang berkaitan dengan materi yang disampaikan, silakan kita melakukan diskusi di grup kelas saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.